Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Agustin, NIM 190-152. Saya dari kelas 19B. Saya mahasiswa Stikes Dr. Subandi Jember, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan sputum. Yang pertama, sputum itu apa? Sputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Pengambilan sampel sputum pada saluran pernafasan pasien yang dicurigai mengandung kuman Mycobacterium tuberculosa dengan cara dibatukkan. Dan tujuannya agar mengetahui apakah di dalam sputum pasien terdapat kuman Mycobacterium tuberculosa dan untuk menegakkan diagnosis TB paru dan memberikan obat anti tuberkulosis. Indikasinya itu ada menegakkan diagnosis tuberkulosis, menentukan potensi penularan, dan memantau hasil pengobatan pasien. Nah, persiapan yang dilakukan kepada pasien adalah jelaskan pada pasien apa yang dimaksud dengan sputum atau dahak, agar yang dibatukkan benar-benar merupakan sputum, bukan air liur, darah, atau campuran antara keduanya. Dan jelaskan cara pengeluaran sputumnya, dan berikan pot sputum kepada pasien. Nah, persiapan perawat. Yang pertama, kaji tanda-tanda vital, kaji adanya suara stridor pada pasien dan adanya sekret yang menyumbat jalan nafas. Cuci kedua tangan dan siapkan alat. Alat-alat yang dibutuhkan pada saat pengambilan sputum. Yang pertama, yang terpenting adalah tempat pot sputum, yaitu pot sputum 1, 2, dan 3. Ada bengkok tempat membuang alat-alat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ada tisu, handscoon, ada masker, ada spidol untuk menuliskan label nama atau label sputum keberapa yang sudah dikeluarkan, dan juga ada air. Tahap-tahap melakukan pengumpulan sputum pada pasien. Yang pertama, sapa pasien dengan ramah dan perkenalkan diri kita kepada pasien. Nah, persiapkan pasien senyaman mungkin, lalu berikan informasi kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan minta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan. Jelaskan kepada pasien bahwa sputum diambil sebanyak 3 kali atau SIS, sewaktu, pagi, sewaktu, sesuai dengan jumlah tabung yang disiapkan. Nah, kemudian jelaskan kepada pasien untuk tidak makan, minum, atau merokok sebelum sputum besok pagi dibatukkan. Kemudian jelaskan tentang kemungkinan hasil yang akan diperoleh setelah sputumnya keluar. Cara pengambilan sputum agar kita tidak terkontaminasi langsung dengan sputum pasien kita gunakan handscoon dan juga gunakan masker. Sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh berkumur-kumur dengan air. Jika pasien menggunakan gigi palsu, dimohon untuk segera melepaskan. Nah, pasien dipersilahkan ke tempat khusus pengambilan sputum. Minta pasien untuk membatukkan sputum di ruang terbuka dan mendapat sinar matahari langsung atau ruangan dengan ventilasi yang baik, dan berada jauh dari orang sekitar untuk mencegah penularan kuman TB. Sputum yang diambil dari batukan yang pertama. Ajarkan cara bagaimana batuk yang efektif. Caranya adalah dengan menarik nafas dalam dan kuat sebanyak 2-3 kali. Kemudian batukkan sputum dari bronkus, trakea, mulut, lalu ke pot sputum. Bila sudah, periksa yang dibatukkan. Bila ternyata yang dibatukkan adalah air ludah atau saliva, maka pasien harus mengulang membatukkan sputum dengan volume yang cukup keras. Nah, kalau sudah, segera tutup rapat tabung dengan memutar tutupnya, kemudian masukkan ke dalam pembungkus atau kantong plastik yang sudah disediakan. Pot sputum diletakkan di tempat khusus yang telah ditentukan, dilengkapi data-datanya, dan siap dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
Nah, jika spesimen sulit dikeluarkan, pasien diberi petunjuk untuk melakukan olahraga ringan, kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Apabila pasien merasa akan batuk, nafas ditahan selama mungkin, lalu meminta pasien untuk segera batuk. Dan juga bisa diberikan obat gliseril atau dengan minum air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Nah, apabila spesimen jelek, pemeriksaan tetap dilakukan dengan mengambil bagian yang paling mukopurulen atau kental kuning kehijauan. Memberi catatan bahwa spesimen tidak memenuhi syarat atau terdapat air liur. Mengulang pengumpulan sputum apabila spesimen jelas itu air liur. Ingatkan pasien untuk mengumpulkan sputum kedua setelah bangun pagi keesokan hari dan datang lagi untuk membawanya. Setelah sputum diambil, dikirim ke laboratorium harus disertai dengan label dengan menulis atau menempelkan label pada dinding luar pot. Nah, proses ini berisi data, nama, umur, jenis kelamin, jenis spesimen, jenis tes yang diminta, dan tanggal pengambilannya. Formulir atau kertas yang berisi data keterangan klinis dokter yang mengirim riwayat anamnesis, riwayat antibiotik terakhir, terus mengambil spesimen dan keterangan lebih lanjut mengenai biodata pasien. Pastikan sputum segera dikirim setelah pengumpulan sputum, tidak lebih dari 24 jam. Selama pengiriman, sputum disimpan dalam poolbox antar spesimen dengan belangko permintaan ke laboratorium. Beri selotip pada pinggir tutup pot untuk mencegah cairan dahak keluar dari celah-celah tutup air. Masukkan ke dalam plastik atau kotak yang sudah disediakan. Masukkan ke dalam coolbox yang sudah berisi ice gel atau es batu. Pastikan spesimen dalam posisi tegak, tidak berbalik, kemudian menutup coolbox secara rapat. Lepaskan sarung tangan dan masker dan membuangnya pada tempat yang telah sediakan di tempat tersebut. Kemudian cuci kembali kedua tangan kita. Nah, jangan lupa mendokumentasikan tindakan sebelum dan sesudah pengambilan sputum. Konsistensi, jumlah, warna, waktu ketika prosedur dilakukan, kesulitan yang dihadapi, serta tanda tangan perawat pelaksana. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pengambilan sampel sputum dilakukan pada tempat khusus yang telah ditentukan, seperti yang sudah saya jelaskan barusan di depan. Kemudian, pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapat sputum bagian dalam lebih besar atau juga bisa diambil sputum sewaktu. Pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menyikat gigi. Agar sputum mudah dikeluarkan, pasien dianjurkan mengonsumsi air yang banyak pada malam hari sebelum pengambilan sputum. Waktu pengumpulan spesimen dibutuhkan 3 spesimen sputum untuk menegakkan diagnosis TB secara mikroskopis. Spesimen sputum paling baik diambil pada pagi hari selama 3 hari berturut-turut, pagi-pagi. Tetapi untuk kenyamanan penderita, pengumpulan sputum dilakukan sewaktu, pagi, sewaktu, SPS, dalam jangka waktu 2 hari. Nah, itulah cara dan tahap-tahap serta alat-alat yang dibutuhkan dalam pengambilan sputum. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.